Salam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium tanggal 16 Januari 2022. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memenuhi hati, pikiran, dan hidupmu sewaktu menerima dan merenungkan firman dari Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan dan hayati pada kesempatan ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari diambil dari kitab Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman yang sampai kepada kita. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang menghayati dan mengamalkan firman, perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita pahami firman ini dan ambil maknanya untuk kehidupan kita bersama. Yang pertama, manusia. Kata Adam dipinjam dari kosakata Sumer kuno yang pada mulanya berarti sekumpulan orang atau banyak orang yang jenisnya berbeda dari hewan-hewan bernapas atau yang hidup lainnya. Mereka diciptakan agar ada yang mengerjakan segala kebutuhan para dewa-dewi waktu itu. Israel meminjam kata Adam itu untuk menamai makhluk yang diciptakan Tuhan atau Jehovah Elohim secara khusus, yakni menurut gambarnya Kejadian 1:28 dan menurut rupanya atau rupa Allah Kejadian 5 ayat 1. Yang laki-laki dibentuk dari tanah liat lalu dihembusi nisbat hayah ke dirinya, dan yang perempuan dibuat dari rusuk laki-laki lalu dihidupkan dan diberikan kepada laki-laki. Kejadian 2. Adam itu menjadi sebutan kolektif untuk manusia. Kejadian 1 ayat 27-28. Kemudian kata Adam digunakan sebagai sebutan bersama untuk laki-laki dan perempuan yang adalah sama-sama Adam. Lalu setelah perempuan mendapat nama Hawa, kata Adam menjadi nama diri untuk laki-laki pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, istilah Adam menunjuk kepada laki-laki dan perempuan. Itu sama dengan kosakata Indonesia manusia, yang artinya adalah laki-laki atau manu dan perempuan atau sia. Sebagai makhluk hidup, dalam menjalankan kehidupannya manusia bukan ibarat wayang di tangan Tuhan. Bukan ibarat alat musik di tangan musikus. Isi otak atau pikiran manusia bukan rekaman daripada isi otak atau pikiran Tuhan. Manusia bukan makhluk yang direkayasa Tuhan agar memiliki artificial intelligence atau AI, tetapi yang mampu mencipta benda yang memiliki artificial intelligence. Manusia dianugerahi fisik yang sehat, pikiran akal yang sehat, original intelligence atau OI. Bandingkan Kejadian 1 ayat 28, 5 ayat 1 dan 2 ayat 7 dan 8. Dan juga dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur 8 ayat 6. Untuk digunakannya mengemban tanggung jawabnya agar dia bisa hidup dengan sebaik-baiknya.
Dia bukan budak Tuhan, bukan pekerja untuk Tuhan. Harkat atau fitrah kemanusiaannya adalah diri dan hidupnya sebagai gambar atau selem dan rupa atau demut Allah. Kalau dia hidup sesuai dengan kemanusiaannya, itu sudah berarti dia hidup demi dan memuliakan Tuhan yang sekaligus membangun dan memajukan manusia. Manusia yang menjalankan harkatnya itu disebut pemazmur sebagai orang yang mengenal Engkau, orang yang mengenal Tuhan, dan sebagai orang yang tulus hati. Mazmur 36 ayat 11. Orang yang seperti ini dengan sendirinya akan kelimpahan kasih dan setia Tuhan yang sungguh tidak terukur tinggi dalam besar dan banyaknya. Sebagaimana kita ketahui dari cerita dalam Kejadian 3, manusia atau Adam jatuh ke dalam dosa. Itu menunjukkan bahwa manusia berdosa adalah yang menundukkan kepada iblis dan kepada pertimbangannya sendiri apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dengan demikian, manusia membuat tujuan hidupnya tidak lagi demi kemanusiaan yang baik dan pembangunan manusia, melainkan demi pemuasan nafsu diri sendiri dan perusakan manusia. Tujuannya bukan lagi menggunakan harkatnya untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk mematuhi dan memuliakan iblis dan dirinya sendiri. Manusia seperti ini disebut pemazmur sebagai orang fasik, orang congkak, orang yang melakukan kejahatan. Pemazmur 36 menerangkan apa yang ada dalam diri orang fasik atau orang berdosa ini dan bagaimana akhir hidup mereka. Baca Mazmur 36 ayat 1 sampai 5 tambah 12 sampai 33. Menurut pemazmur, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu, perkataan dari mulutnya adalah kejahatan dan tipu daya, ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, apa yang jahat tidak ditolaknya, tetapi lihat orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Pemazmur 36 berbicara tentang kasih Tuhan yang sampai ke langit dan setianya sampai ke awan-awan. Keadilan Tuhan adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum Tuhan bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Tuhan selamatkan. Bandingkan ayat 6 sampai 7. Tetapi bagi pedosa yang menolak anugerah, kasih dan setia Tuhan, pasti pemberian Tuhan itu tidak sampai kepada mereka. Pada akhirnya mereka jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Mereka tetap sebagai terhukum. Bahkan perbuatan mereka sendiri menjadi hukuman bagi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih dan setia Tuhan memungkinkan manusia dan ciptaan lainnya hidup semakin baik, sejahtera dan bahagia. Setelah menganalisa kehidupannya dan kehidupan manusia umumnya, diperharapkan dengan sikap Tuhan kepada dirinya dan kepada umat manusia, Daud mengungkapkan apa yang menjadi firman yang sungguh sangat berguna untuk kita hayati, yakni Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Isinya satu, pemazmur bersaksi, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Sebenarnya kata hesed harus diterjemahkan dengan kasih setia, sebagaimana lazim digunakan dalam penterjemahan ayat-ayat lainnya dalam Mazmur. Sebaiknya terjemahan itu bukan hanya kasih di sini, karena kata kasih bisa juga terjemahan dari kata ahab, Yunaninya agapao, ahuba atau aheb, Yunaninya agape. Aheb atau kasih adalah istilah yang digunakan untuk menyimpulkan sikap yang paling dalam yang tampak dari kerelaan berkorban,
sangat akrab dan sangat dekat dari seseorang kepada kelompok orang lain. Kemudian Ahab dapat meningkat menjadi hesed, kasih setia. Apabila yang mengasihi dan yang dikasihi menjadi terikat dalam perjanjian atau secara batiniah maupun secara fisik untuk saling berkorban, akrab, dan dekat satu sama lain. Dan isi perjanjian itu dilakukan dengan penuh kesetiaan dalam perjalanan waktu. Dan pada akhirnya mereka mengatakan sehidup semati. Karena dalam menjalankan hesed atau kasih setia, penuh pergumulan dan perjuangan untuk menegakkan kesetiaan, maka kata itu sering dipahami dan mengandung arti belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan, kasih yang jujur, kesalehan, solidaritas, kasih perjanjian, atau haburjun namar pengaju. Begitu besar kasih Tuhan Allah akan manusia, sehingga Dia selalu terbuka untuk melakukan pengampunan dosa dan menganugerahkan belas kasihannya kepada manusia yang mau menyambutnya. Itu semua tidak terselami karena lebih dalam dari samudra dan tidak terjangkau tingginya karena melebihi tingginya langit dan awan-awan. Selain itu, kasih setia Tuhan itu diberlakukan oleh Tuhan juga di dalam lautan, di atas bumi, dan di langit, sehingga manusia yang berada di sana dapat menikmati kasih setia Tuhan Allah. Tinggi, luas, dan dalamnya kasih setia Tuhan Allah akan dunia ini yang meliputi bumi, samudera, dan langit ditunjukkan dan dinyatakannya dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu saja yang menolak anugerah kasih setia itu akan jatuh dan binasa, seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur 36 ayat 13. Kebenaran di sini lain menerjemahkan dengan setia, emunah, atau Yunaninya aletheia. Kebenaran Tuhan adalah kehendak Tuhan agar semua ciptaannya, terutama manusia, berada dalam kondisi terbaik, baik mental, spiritual, dan fisik. Kalau kebenaran Tuhan sampai di awan, itu berarti kebenarannya bisa turun ke bumi untuk menyejukkan seluruh kehidupan yang diteduhinya. Sama seperti awan yang turun di padang gurun di zaman Musa, menunjukkan kehendak Tuhan, membuat kehidupan umatnya sejuk, hidup dan segar bersama Tuhan. Tuhan menginginkan semua orang mengalami kesejukan kehadiran Tuhan, kecuali bagi yang menolaknya. Bagi yang menolak, hukumannya adalah celaka atau mati. Isi yang kedua dari Mazmur ini, keadilan Tuhan adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum Tuhan bagaikan samudera raya yang hebat. Keadilan atau sedekah Junadinya di Kayosune. Di Kayosune Tuhan itu seperti gunung-gunung Allah. Keadilan Tuhan itu adalah dijalankannya kehendak Tuhan yang telah ditetapkannya dan diberitahukan kepada manusia. Jadi keadilan Tuhan adalah dijalankannya kehendak Tuhan yang telah ditetapkannya dan diberitahukan kepada manusia. Itu yang adil. Dan dari situ tidak adil lagi. Kehendak Tuhan itu ditunjukkan dalam penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, dan penciptaan manusia yang hasilnya disimpulkan dalam kalimat sungguh amat baik. Jadi kehendak Tuhan itu sungguh amat baik, harus semuanya sungguh amat baik. Kehendak Tuhan itu diberlakukan dan tidak berubah-ubah sepanjang masa.
Dari itu Daud membandingkan keadilan Tuhan itu seperti gunung-gunung Allah, bukan seperti gunung-gunung yang bisa hilang karena longsor atau meletus. Kehendak Tuhan inilah yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam penghakiman terhadap manusia yang jahat dan yang baik. Siapa kedapatan tidak berada dalam kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan, dihukum seberat-beratnya, dan siapa yang hidup dalam kehendak Tuhan akan dianugerahi kasih setia dan kebenaran Tuhan. Hesed dan aletheia atau emunah Tuhan. Hukum Tuhan yang disebut mispat atau Yunaninya krimata adalah segala yang diaturkan Tuhan agar keadilan Tuhan terpelihara dan manusia bersama segala ciptaan dapat menikmati yang terbaik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu dibandingkan dengan bagaikan samudera raya yang hebat. Dalam samudera raya itu hidup dengan sangat baik segala makhluk terkecil dan terbesar. Di dalam samudera itu berlaku hukum samudera, yakni hidup yang saling menopang. Tetapi hidup itu tidak terjadi dengan kebiasaan satu sama lain dan kerakusan para makhluk yang ada di sana. Di dalam samudera itu berlaku juga hukum peri kebinatangan, walaupun itu bersifat hukum alam yang memungkinkan segala ciptaan di dalamnya menikmati hidup yang terbaik. Hukum-hukum Tuhan masih lebih baik dari hukum yang berlaku di dalam samudera raya yang hebat tersebut. Tujuan Tuhan memberikan hukum-hukumnya adalah untuk memungkinkan manusia bersama segala ciptaan hidup dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah makanya Tuhan Yesus menegaskan hukum terutama dari semua hukum-hukum Tuhan adalah hukum kasih. Yang kalau hukum kasih itu dijalankan, semua hukum lainnya sudah dilaksanakan. Hukum kasih itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan jalan yang benar adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Isi yang ketiga dari Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kasih setia dan kebenaran Tuhan, dan dengan menjalankan keadilan dan hukum-hukumnya, Tuhan menurut Daud bermaksud menyelamatkan manusia dan hewan. Tetapi siapakah yang selamat? Tentu saja yang tidak menolak tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan. Yang menolak itu adalah orang-orang yang lubuk hatinya selalu dituturi atau dipenuhi dengan dosa, yang dalam dirinya sama sekali tidak ada rasa takut atau takwa kepada Tuhan. Yang perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya, yang selalu merancang kejahatan, yang menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, yang menyambut yang jahat dan menolak yang baik. Itulah yang tidak selamat. Tidak ada pengampunan kepada yang menolak daripada anugerah Tuhan, kan? Mereka dipastikan jatuh dan dibanting sehingga tidak bangun lagi. Yang selamat adalah yang sangat menghargai kasih setia Tuhan, yang menyadari janjinya kepada Tuhan dan janji Tuhan kepadanya, dan kemudian dapat menelusuri serta menemukan segala perbuatan kasih setia dan kebenaran Tuhan di sepanjang hidupnya dan kepada manusia serta ciptaan yang ada di sekitarnya. Kemudian dia memuliakan Tuhan dan semakin memberikan hidupnya bagi Tuhan. Manusia zaman now yang menghargai kasih setia Tuhan adalah manusia
yang memastikan dalam pengetahuannya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, mengasihi umat manusia, menyediakan jalan selamat bagi manusia, dan keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan dalam Yesus Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Ini yang harus disadari. Apabila manusia zaman sekarang mengetahuinya dengan pasti, atau artinya mempercayainya, manusia itu akan menghormati Tuhan Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, dan semakin mau membuat Tuhan sebagai andalannya dalam kehidupannya. Anak manusia yang menyadari kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya akan berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Sayap Tuhan lebih kuat dari sayap induk ayam yang menaungi anak-anaknya agar tidak disambar elang buas. Sayap Tuhan lebih kuat daripada sayap pesawat terbang yang bisa membawa selamat semua penumpang yang ada di dalamnya. Setiap orang yang berlindung di bawah sayap Tuhan dijamin akan hidup nyaman, hangat dan segar, serta sehat jasmani dan rohani, jauh dari rasa khawatir menjalani masa depan. Anak manusia yang menyadari kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya tidak khawatir tentang apa yang akan dia makan dan minum selama hidupnya. Mereka dapat mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah Tuhan, dan dahaganya dapat dipuaskan dengan air minum dari sungai kesenangan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa tidak kekurangan air minum dari sungai-sungai yang ada di Taman Eden waktu itu. Biasanya di rumah Tuhan atau Bait Suci Yerusalem selalu ada lemak-lemak kurban persembahan yang disisihkan sebagai bagian Tuhan, dan selain dibakar sebagai uap yang harum bagi Tuhan, sebagian lemak-lemak itu dibagi-bagikan kepada umat Tuhan yang berkekurangan. Dengan demikian tidak ada di antara umat Tuhan yang kelaparan. Tetapi selain itu, Tuhan menyediakan lemak-lemak bagi manusia di dunia yang ditetapkan Tuhan untuk dikuasai manusia. Dengan mencari nafkah di dunia sesuai kehendak Tuhan, manusia dapat kenyang dari lemak-lemak yang disediakan Tuhan untuk ditemukan oleh manusia yang membutuhkannya. Tuhan menginginkan manusia mendapat air yang cukup dan sangat sehat, sesehat air yang ada di Taman Eden dahulu kala. Semua manusia harus menyadari bahwa sungai-sungai ada di dunia ini adalah sebagai pertanda kasih setia dan kebenaran Tuhan. Tuhan menginginkan agar air di sungai-sungai merupakan air kesenangan Tuhan, air yang tidak tercemar dan yang bisa memberikan kesehatan kepada manusia. Untuk itulah manusia harus bekerja agar dia bisa mendapat air kesenangan Tuhan dari sungai-sungai yang ada di seluruh dunia ini. Manusia dilarang mencemari dengan zat-zat kimia, mencemari sungai maksudnya, dengan zat-zat kimia seperti zat merkuri, zat kimia nuklir yang sangat mematikan bagi hewan dan manusia. Sungai juga tidak boleh dicemari dengan sampah atau limbah kota yang pasti sangat kotor. Tuhan menyediakan sungai-sungai yang airnya bersih, dan manusia harus dapat mempertahankan kebersihannya sehingga dapat menggunakannya demi kehidupannya yang terbaik. Selain itu, Tuhan menyediakan air hidup dalam Yesus Kristus, dan barang siapa meminumnya daripadanya akan memancar mata air terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Bandingkan Yohanes 4:10-14. Isi yang keempat dari Mazmur kita. Tuhan yang kaya kasih setia dan kebenaran itu adalah terang dan sumber hayat. Sewaktu penciptaan, terang Tuhan yang pertama-tama ada, agar penciptaan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9:5.
Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Melalui terang Tuhan, dalam terang Tuhan Yesus Kristus, manusia melihat terang. Siapa yang berada dalam terang Yesus Kristus, dipastikan tidak akan mengalami kegelapan hidup. Tuhan adalah sumber hayat, Mikor Hayim, Yunaninya VG Zoes. Mazmur 36 ayat 10 dalam Biblia Hebraika dan Septuaginta. Berita penciptaan manusia dalam Kejadian 2 menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber hayat. Dengan dihembuskannya nismat hayat kepada tanah yang dibentuk itu melalui lubang hidungnya, maka benda yang dibuat Tuhan itu menjadi makhluk hidup atau nepes hayat. Dengan adanya terang, maka kehidupan dapat berkelanjutan dengan baik. Dalam Perjanjian Baru ditegaskan bahwa Yesus sebagai penampakan Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Rasul Yohanes menegaskan, dalam Dia, yakni dalam firman yang menjadi manusia itu, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Sudah banyak manusia dari sejak zaman dulu menyambut hidup ini, dan akibatnya dunia dan hidup manusia semakin baik, teknologi semakin canggih. Manusia zaman now sangat perlu juga menyambut hidup dan terang manusia ini, sehingga umat manusia semakin penuh damai sejahtera di zaman artificial intelligence ini dan di zaman teknologi 5.0 maupun teknologi 6.0. Jadi di zaman teknologi 5.0 maupun di zaman teknologi 6.0 yang sedang dipergumulkan manusia terjadi. Yang kelima dari isi Mazmur kita, Bapak Ibu. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan melanjutkan kasih setianya bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan keadilannya bagi orang yang tulus hati. Ayat 11. Pemazmur sadar betul, dan kiranya demikian juga kita umat Tuhan zaman sekarang, bahwa kelangsungan hidup umat manusia yang sejahtera dan penuh kebaikan di zaman sekarang adalah berkat kasih setia dan keadilan Tuhan yang berkelanjutan sekarang sampai waktu yang akan datang. Kalau kasih setia dan keadilan Tuhan berhenti, maka dunia akan mengalami chaos dan penuh dengan kejahatan, kebencian, dan perang satu sama lain di kalangan umat manusia itu sendiri. Tuhan telah melanjutkan kasih setia dan keadilannya dengan dan dalam kedatangan Yesus Kristus, mengerjakan pengampunan dosa dan keselamatan bagi umat manusia. Umat Tuhan menyambut karya keselamatan dan pengampunan dosa itu, agar mereka juga mengajak seluruh umat manusia selamat dan mengampuni dosa. Dengan pemerintahan gereja dalam kerajaan surga yang datang di bumi atau di dunia, seluruh umat manusia dipastikan merasakan keberlanjutan kasih setia dan keadilan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, gereja atau huria, apapun denominasinya, secara kolektif bekerja untuk memberitakan bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Itulah pusat pemberitaan Injil yang dilakukan semua gereja, termasuk tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih setiamu dan kebenaranmu yang Engkau berikan sepanjang masa untuk orang-orang yang percaya kepadamu, termasuk kepada kami yang hidup sekarang di zaman COVID-19 ini. Kiranya kasih setiamu itulah yang berkelanjutan sehingga kami mengalami keselamatan dari segala malapetaka dan pengampunan dosa, sehingga kami juga mendapat kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami, dan kiranya terimalah doa kami dan sempurnakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.